Shalom, shalom, haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Satu hari lagi tepat di tanggal 22 Februari tahun 2021 ini, Tuhan membangunkan kita dari tidur nyenyak kita sepanjang malam yang sudah kita lalui. Dan jika kita ada di hari ke-22 di bulan Februari ini adalah anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dan percayalah, seperti Dia telah memberkati tidur malam kita sepanjang malam kemarin, maka percayalah juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 22 Februari ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia juga Allah yang melindungi dan akan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Saat ini, sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita, mari sama-sama kembali kita merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini hari ke-22 di bulan Februari, maka kita akan baca kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan sebagai perenungan kita hari ini, saya akan ambil dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan coba bacakan untuk kita semua. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Abraham adalah orang yang taat kepada Allah. Ini dibuktikan pada saat dia diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak sah satu-satunya. Mengapa bukan Ismail yang dikorbankan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah yang menginginkannya. Yang kedua, karena Ishak adalah anak perjanjian. Yang ketiga, karena Ismail telah diusir bersama ibunya dari rumah ayahnya Abraham. Dalam kisah ini, kita bisa melihat bahwa dalam pikiran Abraham sama sekali tidak ada perbantahan terhadap perintah Tuhan. Meskipun resikonya akan kehilangan anak satu-satunya yang telah ditunggu selama ini. Namun sebaliknya, Abraham dengan penuh ketaatan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, ketaatan selalu melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan tanpa harus bertanya apa risikonya. Itulah ketaatan. Mengapa Abraham mau taat dan melakukannya? Sebab Abraham sendiri mengenal siapa Allahnya. Dia percaya bahwa Allah mampu menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Pengenalan kita akan Allah membuat ketaatan kita pada Tuhan menjadi semakin kuat dan semakin tangguh tanpa keraguan sedikit pun. Allah juga memperkenalkan dirinya kepada Abraham melalui ketaatan. Abraham tidak akan pernah mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Sebelum Abraham mempersembahkan anaknya di atas gunung Moria, detik-detik Abraham mulai mengayunkan pisaunya ke leher Ishak, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari langit yang berkata, "Jangan bunuh anak itu." Saat itu juga Abraham menoleh dan melihat ada seekor domba yang tersangkut dan yang siap untuk dikorbankan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Pertanyaan yang muncul dari kisah ini adalah, siapa kira-kira yang menyediakan domba jantan itu? Bukankah dia adalah Allah, yaitu Jehovah, yang dipanggil dengan Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan.
Sejak saat itulah Abraham mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh, bukan kata orang, tetapi ia mengalaminya sendiri. Allah menyediakan domba jantan bagi Abraham untuk menyelamatkan Ishak. Saudara, bila kita mengenal Allah secara pribadi sebagai Jehovah Jireh, maka kita tidak akan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga, sebab kita tahu Allah selalu menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan hanya hal materi saja, tetapi juga dalam segala hal. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ketaatan kita pada Allah dan firman-Nya akan menentukan pengenalan akan Allah selanjutnya. Kita tidak bisa berkata, sudah cukup aku mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kita juga akan semakin tidak ragu lagi dalam hidup kita. Dan dengan mata kepala kita sendiri akan melihat pertolongannya nyata di dalam hidup kita. Saudara, seperti Tuhan sudah menyediakan korban untuk menggantikan anak Abraham, yaitu Ishak yang harus dikorbankan, demikianlah pula Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena itu jangan pernah takut, Dia akan menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Karena itu juga belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan akan selalu mendatangkan buah yang manis. Ketaatan akan membukakan pintu berkat bagi hidup kita. Karena itu, taat saja, lakukan firman-Nya dengan setia. Maka dengan caranya, Tuhan akan membukakan selalu pintu berkat atas hidup orang-orang yang belajar taat untuk melakukan setiap perintah-Nya. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Serahkan saja seluruh hidupmu kepada Allah dan belajarlah untuk taat. Apakah Anda rindu mengenal Allah secara pribadi? Bukan hanya kata orang. Belajarlah dari Abraham. Belajarlah pula seperti yang dikatakan oleh Paulus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan yang kita cintai. Dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya sehingga dibuatnya berhasil apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.